Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, saya dengan Dr. Amel yang bekerja di klinik pada siang hari ini. Ibu, dengan ibu siapa Bu? Indah. Ibu ini usianya berapa? 25 tahun. 25 tahun. Ya. Nah Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin Ibu ya, dari hasil tanya jawab, pemeriksaan fisik dan hasil labnya, ternyata Ibu terdiagnosis diabetes mellitus Bu. Ibu tenang, Ibu jangan merasa takut, jangan tegang, jangan merasa sedih, karena hari ini saya akan memberikan arahan-arahan pada Ibu beberapa poin yang tujuannya untuk mengurangi kemungkinan adanya komplikasi dari diabetes mellitus ini. Nah Ibu, poin pertama itu mengenai pemantauan glukosa darah secara mandiri. Nah itu tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu untuk mengontrol kadar gula darah agar tidak terlalu tinggi maupun rendah, karena pada diabetes mellitus kan ada kejadian ketidakseimbangan dari kadar glukosa darahnya. Nah jadi nama alatnya ini, Ibu, nama alatnya ini adalah glukometer. Nah Ibu, sebenarnya ini alatnya bisa dibeli di toko alat kesehatan, ataupun Ibu bisa memantau di apotek atau di klinik yang menyediakan untuk cek gula darah ini. Nah, tapi saya sarankan Ibu untuk membelinya ya. Jadi alatnya itu ini ada namanya glukometernya untuk memantau angka yang muncul dari hasil pemeriksaan gula, sama ini auto click pen yang isinya nanti ada jarumnya ya Bu. Nah sebenarnya ini ada nanti stripnya untuk mengukur kadar gulanya. Nah itu Ibu bisa memantau kadar gula itu bisa pagi-pagi sebelum sarapan, terus bisa juga 2 jam setelah makan ataupun sebelum tidur. Nah itu yang dicek itu kadar gulanya. Kalau yang sebelum sarapan, sebelum makan itu disebut dengan kadar gula darah puasa. Nah targetnya itu 80-130 mm per desiliter. Kalau yang 2 jam setelah makan itu termasuk kategori yang gula darah sewaktu ya Bu ya. Targetnya itu kurang dari 180 mg per desiliter. Nah caranya itu gimana? Jadi Ibu cuci tangan dulu kayak biasa, cuci tangan pakai sabun, terus dikeringin pakai tisu yang bersih. Habis itu Ibu buka alkohol swab, nanti ada buat sterilisasi ya Bu ya. Nanti juga di toko alat kesehatan pasti direkomendasikan untuk beli. Nah itu Ibu bisa pakai jarinya tuh 3 jari, jari tengah, jari manis, dan jari telunjuk. Ibu siapin dulu jarumnya, dimasukin ke autoclip pen-nya, terus strip dari alat pemeriksaan gulanya juga dimasukin ke sini sampai ada bunyi on atau tanda bacaan on gitu. Nah terus alkohol swabnya tadi diusapin ke jari yang bakal dipakai, misal jari telunjuk nih dipakai, terus nanti tusukin jarumnya itu ke bagian tengah ataupun bagian pinggir dari jarinya ya Bu, sampai ada tetesan darah pertama keluar, itu dielap dulu. Terus Ibu deketin alatnya itu ke tetesan darah yang kedua. Nanti tunggu sampai muncul angka. Nah setelah muncul angka jangan lupa untuk dicatat hasilnya berapa, kemudian tanggal dan waktu untuk pemeriksaannya. Nah untuk catatannya jangan lupa nanti dibawa pada saat akan konsultasi ke dokter ya Bu ya. Nah selanjutnya poin yang kedua itu mengenai kemungkinan adanya komplikasi Bu, karena komplikasi diabetes mellitus yang paling dekat itu adalah hipoglikemi namanya, suatu keadaan di mana kadar gula darah Ibu itu rendah. Akibatnya apa? Ibu jadi merasa lapar, terus berkeringat, bisa pusing, terus bahkan bisa sampai kejang dan tidak sadarkan diri ya Bu. Nah itu penyebabnya apa? Karena kan nanti Ibu akan diberikan obat diabetes. Nah obat diabetes itu tujuannya untuk menurunkan kadar gula darah. Nah itu bisa ada kemungkinan terjadinya komplikasi secara apa tadi, hipoglikemi tadi. Nah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi hipoglikemi? Kalau misalkan hipoglikeminya masih ringan, kayak Ibu merasa jantung berdebar, terus gemetaran dan berkeringat, itu Ibu bisa langsung makan makanan yang manis, kayak misalkan langsung makan permen ataupun cemilan gitu, tapi ingat yang masih rendah lemak ya Bu ya. Terus kalau misalkan Ibu masih kuat nih, Ibu bisa juga melarutkan gula pasir 2-3 sendok makan. Terus abis itu setelah makan itu Ibu tunggu 15 menit, terus cek lagi kadar gulanya. Kalau misalkan udah normal, untuk kedepannya Ibu boleh ngemil dulu, tapi yang tadi yang masih rendah lemak ya Bu. Terus
Kalau yang hipoglikemi berat nih, ibu sampai kejang dan nggak sadarkan diri, nah ibu itu langsung hentikan pengobatan diabetesnya. Terus ibu langsung pergi ke fasilitas kesehatan terdekat ya bu, untuk menolong hipoglikeminya itu. Nah, gimana caranya supaya nggak terjadi hipoglikemi? Yang pertama tadi pemantauan glukosa darah secara mandiri. Terus ibu perhatikan juga waktu untuk minum obatnya, dosis obatnya, serta efek samping obatnya. Nanti saya akan jelaskan ya di sesi berikutnya mengenai obat. Kemudian mengenai aktivitas fisik juga ibu sebenarnya masih boleh, namun saya sarankan untuk yang ringan-ringan ya bu. Nah, untuk poin yang ketiga mengenai makanan ya bu. Untuk asupan makan ibu untuk penderita diabetes mellitus itu ada yang namanya 3J ya. Yang pertama untuk jumlahnya. Jumlahnya ini dihitung berdasarkan berat badan ideal dan kebutuhan kalori harian yang nanti akan dikonsultasikan lagi oleh ahli gizi. Nah, setelah itu ada jenis. Nah, jenisnya itu menggunakan prinsip piring model T ini. Jadi setengahnya itu berisi sayuran dan buah-buahan, kemudian seperempatnya ada protein yang rendah lemak, seperempatnya lagi ada karbohidrat yang rendah gula ya bu ya. Kemudian yang terakhir untuk jadwal makan ibu masih boleh tuh pagi, siang, sore. Nah tapi itu untuk jumlahnya nanti akan dikomunikasikan lagi dengan ahli gizi. Nah di antara waktu makan ini ibu masih boleh ngemil 2-3 kali ngemil antara selangan pagi ke siang atau siang ke sore ya bu. Terus yang terakhir mengenai olahraga, ibu masih boleh tadi olahraga asalkan olahraganya itu totalnya 150 menit per minggu. Ibu bisa melakukannya 3-5 kali. Apabila ingin ada jeda itu tidak lebih dari 2 hari. Tapi sebelum olahraga usahakan cek glukosa dulu tadi. Apabila kurang dari 100 ibu harus makan dulu. Kalau misalkan lebih dari 250 itu jangan dulu olahraga ya bu ya. Untuk jenis olahraganya misal ibu boleh angkat beban, terus lari-lari kecil, jalan cepat, berenang, bersepeda, ataupun yoga itu juga masih boleh bu. Nah sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu bu mengenai 4 poin tadi yang sudah saya jelaskan? Sudah jelas. Sudah baik. Baik ibu, semoga dengan poin-poin yang telah saya sampaikan kepada ibu patuh ya bu ya terhadap pengobatan yang akan ibu hadapi ke depannya. Ibu sabar, pokoknya jalani dengan ikhlas. Insya Allah pasti ada hikmahnya ya bu. Apabila ingin berkonsultasi nanti boleh WA saya. Teman ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.